Orang tidak pernah menyangka, teman-teman, kalau sebuah sumber mata air kecil yang berada di pinggir hamparan sawah yang di sampingnya terdapat sungai kecil ini menjadi tempat mencari pesugihan Nyi Blorong. Tempat ini berada di desa Sekaran, Klaten. Perjalanan ke arah tempat pemujaan ini, teman-teman, harus melewati sebuah hamparan pematang sawah yang sangat luas. Diperlukan ekstra hati-hati pada saat akan melewatinya. Apalagi pada saat musim hujan tiba, jalan di pematang sawah yang akan menuju ke tempat mencari kekayaan dengan cara kesesatan ini sangat sulit dilalui. Tempat yang dalam kasat mata merupakan sumber mata air yang berada di sebuah lereng sungai yang banyak ditumbuhi pepohonan yang sangat rindang ini, teman-teman, adalah sebuah keraton Nyi Blorong yang dijadikan tempat untuk meminta kekayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di Kakak Jo Channel. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga puasa dalam bulan suci Ramadan di hari ini beroleh rahmat, beroleh karunia, diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga pula Allah Tuhan yang Maha Kuasa melimpahkan nikmat karunia rahmat dan rezeki yang melimpah ruah buat kita semua. Teman-teman, hari ini Kakak Jo akan membagikan sebuah tulisan tentang ritual pesugihan Nyi Blorong di Sumber Ngetuk. Cerita pada artikel ini, teman-teman, masih Kakak kutip dari ramalanartinama.com. Semoga teman-teman suka dengan ceritanya, kisahnya, dan bersedia mendukung pengembangan channel Kakak Jo agar mampu berkembang lebih baik, lebih maju, bermanfaat, mengedukasi, serta menghibur teman-teman semua dengan terus men-like, men-subscribe, men-share atau membagi video maupun channel Kakak Jo melalui media sosial teman-teman. Sumber mata air ini, dalam pandangan spiritual Agus Sugiono, paranormal, sekaligus sebagai tokoh spiritual desa Sekaran, merupakan pendopo ageng keraton Nyi Blorong, teman-teman. Para pencari pesugihan ini, pada saat pertama kali mengajukan permohonan pemujaan, terlebih dahulu harus berada di sumber mata air ini. Sumber mata air ini, teman-teman, merupakan Sitinggil Pisowanan atau tempat menunggu tamu keraton Nyi Blorong. Konon, sumber mata air ini dulunya sangat besar sekali. Sumber airnya yang keluar dari tanah, bahkan dipercaya air yang keluar dari mata air ini mampu menjadikan daerah sekitarnya menjadi danau. Oleh salah seorang punggawa keraton Solo, sumber mata air ini ditutup dengan gong agar air yang keluar dari sumber mata air ini menjadi rembesan mata air, dengan harapan masyarakat sekitar tidak tenggelam dalam danau yang bersumber dari mata air sekarang.
Teman-teman, dengan dibarengi doa dan ritual sesajian, akhirnya sumber mata air itu berhasil ditutup oleh punggawa keraton Surakarta dengan menggunakan sebuah gong. Sumber mata air ini akhirnya menjadi wingit dan angker. Tiap malam Jumat, seringkali dari kejauhan terdengar lantunan gending wayang kulit. Suara pagelaran wayang kulit ini sering sekali terdengar di sumber mata air yang pernah ditutup dengan menggunakan gong oleh punggawa Keraton Solo, yang kini tempat itu oleh masyarakat sekarang disebut Sumber Ngetuk. Teman-teman, selain dihuni makhluk gaib jin, tempat di sekitar Sumber Ngetuk ini juga banyak ularnya. Bahkan teman-teman, ular-ular yang banyak berada di daerah ini kebanyakan adalah ular siluman yang sudah berjamang atau bermahkota. Ular siluman ini dalam dunia gaib mempunyai aura kekuatan mistis yang sangat luar biasa. Sebagai pemujaan kekayaan, ular-ular berjamang ini tak lain adalah Blorong. Tidak hanya para pencari pesugihan yang datang ke tempat ini, teman-teman. Para pelaku ritual yang datang ke tempat ini tak jarang juga mencari pelarisan dagangan yang bersumber dari pemujaan di tempat ini. Kebanyakan para pelaku ritual ini datang pada malam Jumat Kliwon maupun pada Selasa Kliwon dengan membawa sesaji yang telah dipersiapkan sebelumnya dari rumah. Kekayaan harta gaib yang berada di Keraton Blorong di Sumber Ngetuk ini sangat banyak sekali, melebihi kekayaan tempat-tempat pemujaan pesugihan lainnya. Bahkan teman-teman, tempat pemujaan pesugihan Kaligawe di daerah Klaten, kekayaannya tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kekayaan Sumber Ngetuk. Namun, ketenaran Sumber Ngetuk tidak sebanding dengan ketenaran Kaligawe. Teman-teman, para pelaku ritual pada saat pertama kali akan melakukan upacara pemujaan ini harus menyiapkan sesaji berupa kendil yang berisi air setaman. Selain mempersiapkan sesaji, para pelaku ritual terlebih dahulu harus melakukan puasa mutih selama 7 hari di Sumber Ngetuk. Selama menjalankan puasa mutih 7 hari 7 malam ini, para pelaku ritual harus kuat menahan segala godaan. Apabila dalam laku ritual ini nantinya diterima oleh Nyi Blorong, maka akan terlihat seekor kunang-kunang yang terbang masuk ke dalam wadah kendil yang berisi air setaman tadi. Kunang-kunang ini akan berubah wujud menjadi seorang putri yang akan memberikan segala keinginan pemujanya. Entah keinginan pesugihan maupun pelarisan, semua tergantung dari niat para pelaku ritual. Selama dalam pertemuan awal ini teman-teman, putri yang tak lain adalah siluman Blorong ini akan meminta segala persyaratan atau sesaji yang nantinya akan dipergunakan untuk ritual tahap berikutnya.
Setelah sebelumnya terjadi kesepakatan perjanjian persembahan dengan Nyi Blorong atau siluman Blorong. Sementara itu teman-teman, sesaji yang diminta oleh Blorong biasanya berupa ayam cemani, telur yang banyak yaitu telur itik, bunga 7 warna, dan buah-buahan. Sesaji-sesaji ini nantinya akan dipersembahkan sebagai mas kawin pada saat menerima kekayaan pertama kali dari pemujaan Blorong. Namun yang pasti teman-teman, haruslah mengorbankan nyawa seseorang yang amat dicintai sebagai tumbal sesembahan dalam ritual pesugihan mencari kekayaan lewat pemujaan Blorong. Para pelaku ritual di sumber ngetuk ini teman-teman, pada saat akan menerima uang gaib dari pemujaan Blorong, biasanya akan disuruh pergi ke pantai Selamaran Pekalongan. Pantai Selamaran ini bagi siluman Blorong yang ada di Umbul Ngetuk merupakan bank gaib, tempat penyimpanan uang bagi para siluman. Oleh karena itu teman-teman, para pelaku ritual pencari pesugihan di sumber ngetuk diharuskan melakukan persembahan di pantai Selamaran setelah ritual tahap awal yang merupakan kontrak perjanjian dengan Blorong telah disepakati. Tak hanya para pencari pesugihan yang melakukan ritual di sumber ngetuk teman-teman, ada juga sebagian para pencari pelarisan datang ke sumber ngetuk untuk memohon agar usahanya dalam berdagang menjadi laris. Dalam ritual pelarisan ini, waktu yang dipergunakan untuk menjalankan puasa mutih paling hanya 3 hari. Namun sesaji awal dalam ritual tahap pertama juga sama, yaitu menyiapkan kandil yang berisi air setaman. Pada saat pertama kali ditemui oleh Blorong, para pelaku ritual ini akan diminta menyiapkan segala persyaratan sebagai mas kawin dan menyiapkan sarana yang nantinya akan dijadikan sebagai pegangan dalam berdagang. Salah satu sarana yang pernah diminta oleh Blorong di sumber ngetuk ini teman-teman adalah intip, yaitu nasi gosong sisa penanakan. Setelah intip ini dipersiapkan di kemudian harinya teman-teman, para pelaku ritual pelarisan ini membawa intip ke sumber ngetuk untuk dijadikan sebagai sesaji, yang mana nantinya intip ini akan menjadi sarana dalam memperoleh pelarisan. Setelah persembahan intip selesai, pelaku ritual akan menggantungkan intip bekas sesaji Blorong ini di samping dagangannya agar semua dagangan yang dijual menjadi laris. Intip ini teman-teman nantinya akan diganti dengan yang baru setelah tiba waktunya. Namun intip yang dipergunakan sebagai ganti intip yang lama terlebih dahulu tetap harus disesajikan ke sumber ngetuk. Sedangkan para pelaku pemujaan pesugihan Blorong ini
harus mempersiapkan satu kamar khusus sebagai tempat pemujaan, sekaligus sebagai sarana interaksi dengan Nyi Blorong. Teman-teman, para pelaku ritual yang datang untuk mencari kekayaan di sumber ngetuk ini seringkali diingatkan oleh Agus Sugiono, yaitu tokoh spiritual sekaligus warga sekarang ini, senantiasa selalu mengingatkan bahwa apa yang diinginkan oleh para pencari kekayaan lewat pemujaan goib ini adalah sebuah perbuatan dosa yang amat besar dan menjadi larangan agama manapun. Selain perbuatan ini termasuk perbuatan musyrik, yaitu pemujaan pesugihan, juga akan mengorbankan nyawa seseorang sebagai persembahan, dan ini merupakan perbuatan yang sangat dilaknat oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kelak teman-teman, apabila sang pemuja pesugihan ini meninggal dunia atau mati, maka sang pemuja pesugihan akan dijadikan sebagai pengganti tumbal yang telah dikorbankan sebagai persembahan pemujaan, dan harus menjalani siksa akhirat sampai dengan hari kiamat. Bahkan sebelum hari akhir ini datang, para pemuja pesugihan akan dijadikan pagar manusia di tempat dirinya memuja pesugihan, dengan disiksa secara terus-menerus sampai dengan hari akhir akan datang. Demikian teman-teman, sebuah cerita fenomena tentang ritual pesugihan Nyi Blorong di Sumber Ngetuk. Semoga hal ini menambah referensi buat kita semua dalam menjalani hidup dan kehidupan, bahwa ada saja sebuah fenomena yang rela mengorbankan orang-orang yang sangat kita cintai dan sayangi hanya karena untuk meraup kekayaan dunia semata. Semoga hal ini menjadi pelajaran yang berharga buat kita, bahwa harta itu sebenarnya tidak perlulah banyak. Yang paling penting harta itu dapat membawa keberkahan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sekali lagi teman-teman, apa yang dapat Kakak Jo bagi buat kita semua, semoga bermanfaat. Dan Kakak Jo berharap semoga teman-teman terus sudi kiranya untuk ikhlas terus mendukung pengembangan channel ini dengan terus men-like, men-subscribe, dan membagi video maupun channel Kakak Jo melalui media sosial teman-teman. Terima kasih yang sedalam-dalamnya, yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas seluruh kebaikan teman-teman semua. Insya Allah kita akan ketemu di lain waktu. Dan Kakak Jo akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.